Untuk memahami konsep komunikasi antar budaya, mari kita awali dengan memahami apa itu komunikasi dan apa itu budaya. Komunikasi merupakan suatu proses di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Selanjutnya tentang budaya. Salah satu definisi budaya yaitu suatu sistem kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kapabilitas serta perilaku lain yang didapatkan manusia sebagai anggota dari masyarakat. Lalu apa hubungan antara budaya dan komunikasi? Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan karena budaya tidak hanya menentukan siapa yang akan berbicara kepada siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi juga membantu menentukan bagaimana orang menyandikan pesan, makna dari pesan, dan kondisi serta keadaan di mana pesan mungkin atau tidak memungkinkan dikirim, dilihat, atau ditafsirkan. Budaya adalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya. Satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat. Pada sisi lainnya, budaya menetapkan norma-norma komunikasi yang dianggap sesuai untuk suatu kelompok tertentu. Tentu kita ingat norma-norma budaya yang sering kita temui dalam komunikasi di masyarakat. Laki-laki tidak gampang menangis. Jangan makan dengan tangan kiri. Jangan melawan orang tua. Jangan menatap mata atasan. Duduklah yang sopan. Sebagian kesulitan komunikasi berasal dari fakta bahwa kelompok-kelompok budaya yang ada memiliki perangkat norma yang berbeda. Fakta atau kondisi yang sama bisa direspon berbeda oleh kelompok budaya yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya terdapat perbedaan norma komunikasi antara kaum militer dan kaum sipil, penduduk kota dengan penduduk desa, dan antara generasi tua dan generasi muda. Selanjutnya, kita lihat hubungan antara budaya dan komunikasi. Yang pertama, kita belajar budaya melalui proses komunikasi. Sebagai contoh, anak terlahir tidak langsung mampu menghormati orang tua. Namun, melalui proses komunikasi terlebih dahulu dengan orang sekitarnya, yaitu orang tuanya ataupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, komunikasi adalah indikator utama dari budaya. Budaya akan tetap ada selama ada komunikasi. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa adalah alat yang dapat mengembangkan cara manusia hidup, berpikir, berpengetahuan, menyusun konsep tentang dunianya dengan mengungkapkannya secara lisan maupun tulisan. Dengan simbol dan bahasa pula kita dapat memahami budaya dan dapat berkomunikasi antar budaya dengan tepat. Setiap budaya memiliki simbol dan bahasa yang berbeda. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi kita yang baru memasuki lingkungan budaya berbeda. Jadi, ada baiknya sebelum kita memasuki suatu daerah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, lakukanlah riset pada kebiasaan-kebiasaan apa saja yang ada di lingkungan tersebut. Lalu bagaimana cara masyarakat menyimbolkan sesuatu hal, dan bahasa apa yang masyarakat pergunakan. Itu akan memudahkan kita untuk dapat berinteraksi di lingkungan budaya baru. Yang ketiga, komunikasi mengekspresikan dan menjaga keberlangsungan suatu budaya. Sebagai contoh, sistem pengairan subak di Bali yang masih bertahan hingga kini. Bagi masyarakat Bali, subak bukan hanya sekedar irigasi, namun juga merupakan konsep kehidupan masyarakat Bali yang mampu bertahan lebih dari 1 abad, karena masyarakatnya menjaga budaya subak itu sendiri. Yang terakhir, komunikasi merupakan sumber dari perubahan budaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini penggunaan smartphone dalam berkomunikasi telah mengubah budaya yang dulunya menggunakan surat menyurat. Kini tergantikan dengan melalui video call, pesan, ataupun mengirimkan video melalui media sosial.